Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, sedang di rumah. Bagi adik-adik, pelajar, mahasiswa yang sedang liburan atau sedang mengikuti perkuliahan melalui jaringan internet, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang perjalanan menuju tempat bekerja, di kantor, di swasta, di usaha sendiri, di perjalanan, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 44 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 3 Juli 2020 dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 mengatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Masih ingatkah saudara di pertengahan tahun 2009 lalu, si ponari dukun cilik dan batu ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit? Ponari saat itu masih bocah, berasal dari Jombang, terkenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit. Bahkan kemampuannya mengobati penyakit hanya dengan lantaran batu petir yang dicelupkan air, dan berita itu menyebar ke seluruh Indonesia. Warga dari seluruh Indonesia berlomba datang ke Jombang hanya untuk melihat, jika diberi kesempatan, menikmati air batu petir tersebut. Bahkan konon ada juga pasien yang datang dari luar negeri. Kemampuan ponari mengobati orang sakit itu berawal saat menemukan batu. Saat itu hujan deras mengguyur kampungnya. Ponari menemukan sebuah batu dan kemudian membawanya pulang ke rumah, menunjukkannya kepada neneknya. Sang nenek yang semula menganggap temuan cucunya sebagai hal yang biasa, lantas membuang batu tersebut ke halaman rumah. Aneh, keesokan harinya, batu yang sudah dibuang tersebut
ditemukan berada di atas meja di dalam rumah. Suatu kali, Ponari mencelupkan batu petir tersebut ke dalam air minum, dan dia memberi air minum tersebut kepada tetangganya yang sedang sakit. Dan tetangganya tersebut sembuh dari penyakitnya. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh daerah-daerah, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang menemui Ponari untuk disembuhkan dari penyakit masing-masing. Saudara-saudara, tentulah kita tidak boleh menganggap setiap pengalaman spiritual atau setiap demonstrasi kekuatan spiritual berasal dari Tuhan. Kita harus menguji pengalaman spiritual dan fenomena spiritual untuk melihat apakah itu memang datang dari Tuhan. Banyak orang ketika pertama kali menghadapi kenyataan dunia spiritual terlalu terkesan dan kagum karena mendapatkannya. Ujilah roh. Ini sangat penting. Kata mengaku, homologeo, dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu homo, artinya sama atau bersama-sama, dan kata logos, artinya perkataan atau firman. Homologeo mengaku atau pernyataan bersama-sama sebagai pengakuan iman. Menurut Rasul Yohanes, bagi kita yang mengenal Roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Sedangkan kalau roh itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka roh itu adalah roh antikristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dengan demikian, ukuran roh apakah dari Tuhan atau roh antikristus diukur dari pengakuan imannya. Ada beberapa pengakuan iman yang salah pada zaman Rasul Yohanes. Yang pertama adalah ajaran yang menekankan kealahan Yesus, tetapi menolak kemanusiaan Yesus. Bagi mereka, kemanusiaan Yesus hanya bersifat sementara. Mereka menerima Yesus sebagai Allah, namun menolak Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Pengajaran yang kedua, yaitu yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 23. Mereka ini orang-orang Yahudi yang bertobat, yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah. Tetapi ketika Paulus memulai pelayanannya di antara orang-orang bukan Yahudi, sebagian orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen memperingatkan bahwa seorang bukan Yahudi tidak dapat menjadi Kristen kecuali dia menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka harus melakukan upacara fisik seperti penyunatan atau taat kepada hukum Musa. Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 31. Pengajaran yang ketiga adalah
yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15. Mereka ini penganut ajaran Gnostik, beranggapan bahwa Yesus bukanlah benar-benar Allah. Mereka menganggap bahwa zat itu jahat dan roh itu baik. Karena Allah itu baik, Dia adalah roh, maka tidak mungkin Ia menciptakan dunia yang bersifat kebendaan yang jahat. Mereka mengemukakan bahwa karena roh dan zat tidak dapat bercampur, Kristus dan Allah tidak mungkin bersatu di dalam Yesus. Mereka mengambil nama mereka dari kata Yunani gnosis, pengetahuan, serta mengakui bahwa mereka memiliki pengertian khusus mengenai kebenaran-kebenaran rahasia dalam hidup ini. Pada zaman itu, banyak guru-guru dipengaruhi oleh ajaran Gnostik yang mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan tidak mungkin benar-benar menjadi manusia yang berdaging, yang berdarah, karena Tuhan tidak bermitra dengan hal-hal materi yang tidak murni. Pengajaran yang keempat adalah ajaran yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya Yudas 1 ayat 4 mengatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 3 mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang kelima, pada zaman sekarang ini banyak kelompok yang menentang bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, seperti Saksi Yehova, Mormon, dan Muslim. Mereka tidak mempercayai Allah Tritunggal, menganggap Kristus sebagai ciptaan Allah yang tertinggi, tetapi bukan Allah yang kekal yang menjadi manusia. Saudara-saudara, pengajar yang benar hanya akan menyampaikan kebenaran tentang Yesus, bahwa Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah manusia. Orang yang menolak kebenaran tentang Yesus adalah antikristus. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Itulah cara terbaik untuk bertumbuh dalam kemampuan membedakan pengajaran dengan tinggal di dalam Yesus dan bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Dia, aktif di dalam Yesus dan belajar tentang Dia. Kita akan lebih tahu dan peka saat mendengar pengajaran lain yang salah. Siapa yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus akan sanggup mengatasi roh-roh penyesat tersebut.
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dan dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami yakin dan kuat mengaku di tengah bangsa Indonesia dan di dunia ini, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dialah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 2. Semua orang bergema, bersorak-sorai baginya, dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berbakti dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.